Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma atina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa taghfirana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana wa maftunin. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna li hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin was sami'in wa marzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa fadlih. Atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di pengajian pagi hari ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan bacaan sirah kita ya. Ala nabi wa ala ashabihi wa katabal baghidu fi kitabihi ala bani hashimin as-sahifah wa uliqat bil ka'bati syarifah an la yunakihuhum wala husiru wa husiru fi syibi hatta aqbala awalu amin sab'atin lil ba'si qasaw bihi juhdan atau jahdan bisyarri mukti wa sumi'at aswatu sibyanihimi fasa'adhaka ba'da aqwamihimi wa tala'a ar-rasulu annal arada akalatis sahifatal mubaghadah ma kana min jawrin wa zulmin dhahabaha wa baqiya dhikru kama qad kutiba wa wajadu dhaka kama qala wa qad shallat yadul baghidi wallahi samad falabisus silaha thumma ukhriju min syi'bihim wa kada dhakal makhraju fi ami ashratin bi'airi maini wa qila kana muktuhum amaini. Mulai dari sini, wataghayyadha al-mala'u, dan elit-elit Makkah menjadi geram ya. Taghayyadha itu marah, geram ya, istilah lainnya. Menjadi geram karena para muhajirin diterima dan mendapatkan tempat di sisi atau di negeri Najasyi. Geram. Nah, geramnya ala Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wataghayyadha, dan menjadi geram al-mala, yakni elit Quraisy, tokoh-tokohnya, ala Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ashabi, dan kepada para sahabat Nabi, wa kataba, dan menulis al-baghidu, seseorang atau sosok yang sangat benci, yang sangat benci kepada Nabi, kepada para sahabatnya, dan kepada kaum muslimin, serta kepada siapa saja ya, pada saja yang membela Nabi Muhammad SAW, menulis fi kitabihi. Al-baghid itu, nah, di sini ada nih catatan kaki yang halaman berikutnya. Yang dimaksud dengan al-baghid, Baghid ibnu Amir ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Abdiddar ibni Qusay. Ini satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-baghid adalah namanya memang baghid, dan perilaku serta kelakuannya memang sangat benci ya, sangat benci kepada Rasulullah, kepada para sahabat beliau, kepada orang Islam, dan kepada yang membela mereka. Baghid. Oke. Pendapat atau riwayat lain dalam Sirah Ibnu Hisham dijelaskan bahwa yang menulis Sahifah namanya adalah Mansur bin Ikrimah. Satu lagi riwayat mengatakan yang nulis namanya adalah Hisham ibnu Amr ibnu Haris al-Amiri. Namanya Hisham ibnu Amr ibnu Haris al-Amiri. Oke, ya, ini tentang siapa yang menulis Sahifah atau lembaran, Sahifah atau lembaran yang isinya adalah pembaikotan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, juga kepada mereka yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya.
yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyid Alwi Al-Maliki rahimahullah, kata beliau begini, wala'alla salasata kataba kullun ba'don. Barangkali tiga-tiganya terlibat dalam menulis sebagian dari isi teks pemboikotan itu. Teks pemboikotannya terlibatlah, tiga-tiganya terlibat. Karenanya fa'utrika alaihi annahu kadzab. Maka utrika itu disebutkan secara mutlak, maksudnya tanpa keterangan detail. Utrika itu disebutkan secara mutlak dalam arti tanpa keterangan detail, alaihi kepadanya annahu kadzab. Oke. Terus perkembangan sejarahnya, wa Hisham qad aslam. Untuk Hisham bin Amr bin Haris al-Amiri, ini masuk Islam pada akhirnya. Wa huwa minal mu'allafati, termasuk mu'allafah, ya, mu'allaf. Sedangkan Baghid dan Mansur ini az-zahir halakuhuma al-kufri. Az-zahir halakuhuma al-kufri. Dua-duanya meninggal dalam keadaan kufur. Oke, kembali ke sini ya. Jadi Baghid wa kataba al-Baghidu, ya. Tadi sengaja sama maknai artinya, tapi dia tuh nama al-Baghid, ya. Orang yang sangat benci, orang yang sangat marah. Fi kitabihi, dalam tulisannya atau dalam lembaran yang ditulisinya. Dalam lembaran yang ditulisinya, apa yang ditulis oleh Baghid? Yang ditulis adalah as-sahifah, satu lembaran, as-sahifata, satu lembaran yang isinya dan juga perilaku Baghidnya ini adalah sangat benci kepada ala Bani Hashimin, kepada Bani Hashim atau sesuatu yang merugikan Bani Hashim. Kepada atau sesuatu yang merugikan Bani Hashim. Wa uliqat, dan lembaran pemboikotan itu digantung bil Ka'batis Syarifati, di Ka'bah. Isi lembaran itu adalah an la yunakihuhumu, agar selain dari kaum muslimin dan Bani Hashim, kaum muslimin dan juga dari Bani Hashim, tidak dilakukan pernikahan kepada mereka. Oke. Wala, ya. Itu di bawahnya ada catatan kakinya, ya. Maksudnya adalah wala yubayi'uhum wala yukhalituhum. Wala yubayi'uhum, dan tidak melakukan transaksi jual beli kepada mereka. Wala yukhalituhum, dan tidak bergaul dengan mereka. Atau bercampur dengan mereka. Ini isi isi sahifahnya. Wa usiru, dan kaum muslimin plus Bani Hashim serta Bani Muthalib, ya. Wa usiru, dan mereka dikurung, ya, atau dikucilkan. Wa usiru, dan mereka dikucilkan. Mereka ini adalah kaum muslimin, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya. Jadi kaum muslimin, Bani Hashim dan Bani Muthalib dikucilkan fisyi'bi, pada satu bagian lereng bukit di sekitar Mekah, namanya Syi'bi Abi Thalib. Kenapa mereka dikucilkan begitu? Targetnya adalah hatta akbala. Tidak usah pakai alif, ya. Hatta akbala. Sehingga pada saat tiba, akbala tidak usah pakai alif. Nah, alifnya apakah dihilangkan? Tidak dihilangkan. Itu namanya alif itlaq. Alif untuk memanjangkan suara dalam satu nazam atau syair. Alif untuk memanjangkan suara dalam satu nazam atau syair. Hatta akbala, sehingga datang atau tiba awwalu ami sab'atin, awal tahun 7 lil ba'si, terhitung dari kenabian. Qasau bihi juhdan bisyarri muksi. Kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Muthalib menghadapi situasi bihi disebabkan oleh adanya pengucilan itu, juhdan atau jahdan, ya, kesulitan hidup yang amat berat, bisyarri muksi, berada di tempat
tinggal yang sangat buruk, berada di tempat tinggal yang sangat buruk, dan dalam keadaan hidup yang sangat buruk. Nah, kita manai tempat dan juga kita manai keadaan. Tempat yang sangat buruk dan juga keadaan yang juga sangat buruk. Ini gara-gara ada hasr atau ada pengucilan ini ya. Wasumi'at aswatu sibyanihimi. Wasumi'at dan terdengarlah aswatu sibyanihimi. Suara-suara tangis anak-anak mereka. Suara-suara tangis anak-anak atau balita-balita mereka karena kelaparan ya. Karena kelaparan fasa'a, maka menjadi tidak enak atau merasa terganggu, menjadi tidak enak atau merasa mengganggu, zaka tangisan bayi itu atau tangisan balita itu, tangisan balita itu mengganggu ba'do aqwamihim, sebagian dari kaum mereka. Wattala'a dan Rasulullah SAW, wattala'a Rasulu dan Rasulullah SAW mendapatkan kabar atau menyaksikan wattala'a dan Rasul ya. Dan Rasulullah menyaksikan tentu melalui wahyu, menyaksikan melalui wahyu annal aradota, bahwasanya rayap akalatis sahifata, akalat telah memakan as-sahifata, lembaran yang digantung di Ka'bah itu, digantung atau ditempel di Ka'bah itu, as-sahifata al-mubaghadata, jadi lembaran yang membawa isi kebencian, memakan apa? Memakan makana min jaurin wa zulmin dhahaba. Makana min jaurin, apa saja yang berupa ketidakadilan, wa zulmin dan kezaliman, kezaliman yang tertulis di sahifah itu, di lembaran itu, dhahaba ya, tanpa alif ya. Dhahaba tanpa alif, hilang. Terus alifnya di sini, alifnya untuk namanya lil itlaq ya. Alifnya namanya istilahnya adalah lil itlaq. Alifnya itu lil itlaq, untuk melepaskan suara biar kalau dilakukan itu enak, lil itlaq. Wa baqiya dan tersisa adzikru, nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala tersisa kama qad kutiba, tanpa alif juga. Kama qad kutiba, sebagaimana telah ditulis pada lembaran itu. Nama Allah tersisa di situ, tidak dimakan rayap. Lagi-lagi alifnya di sini adalah alif lil itlaq. Fawajadu, lalu mereka mendapati dzaka hal itu yaitu bahwa lembarannya telah dimakan rayap semua, yang tersisa tinggal nama Allah. Kama qala, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sementara yang nulis bagaimana nasibnya, waqad sallat, dan telah menjadi lumpuh atau menjadi semper ya. Yadul baghidi, tangan al-baghid yang menulis sahifah itu. Wallahi demi Allah as-samadi, zat yang maha memenuhi semua hajat atau keperluan, para makhluk dan para hambanya. Falabisu, maka sebagian kaum mereka, kalau di sini tadi ini ba'do aqwamihimi ya, sebagian kaum mereka tadi labisu, memakai atau membawa as-silah, senjata. Summa ukhriju, lalu kaum muslimin dan Bani Hashim serta Bani Muthalib kemudian dikeluarkan min syi'bihim, dari lereng di mana mereka dikucilkan, dari lereng gunung di mana mereka dikucilkan. Wa kana dzaka, dan jadilah hal itu yaitu pembebasan tadi, al-makhraju adalah jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian memberikan semacam hiburan atau pelipur lara kepada Rasulullah SAW. Pelipur lara yang pertama adalah beliau SAW bertemu dengan rombongan atau golongan jin yang menyatakan masuk Islam.